Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Rizky Denitang, saya dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat Microsoft Excel di laptop. Baik, langsung saja. Nah, pada kali ini saya akan membagikan 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu sum. Berfungsi untuk menjumlahkan data atau angka yang terdapat pada beberapa sel atau range yang ditentukan. Sebagai contoh, di sini saya akan menjumlahkan nilai matematika. Oke, langsung ke rumus ya. Rumusnya sama dengan sum, buka kurung, blok nilai, tutup kurung, dan enter. Yang selanjutnya yaitu count. Berfungsi untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Jadi di sini ada beberapa data siswa dan akan kita hitung berapa sih banyak siswanya. Langsung saja ke rumus. Rumusnya yaitu sama dengan count, buka kurung, blok pada nomor absen, tutup kurung, dan enter. Fungsi yang ketiga adalah average. Berfungsi untuk mendapatkan nilai rata-rata dari suatu range. Jadi di sini ada contoh tabelnya dan kita ingin mengetahui berapa sih nilai rata-rata dari para siswa ini. Oke, langsung saja ke rumus. Rumusnya sama dengan average, buka kurung, blok pada nilai, tutup kurung, kemudian enter. Dan akan muncul hasilnya yaitu 86,6 ya. Jadi ini adalah jumlah nilai rata-rata dari keseluruhannya. Fungsi selanjutnya yaitu if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Jadi di sini kita akan mencari predikatnya. Di bawahnya sudah kita bikin ketentuannya. Untuk nilai 90 sampai 100 predikatnya A, sedangkan untuk nilai 61 sampai 89 mendapat predikat B dan 0 sampai 60 mendapat predikat C. Jadi sebagai contoh kita akan mengetahui berapa sih predikat untuk nilai 80. Baik, langsung saja ke rumus. Sama dengan if, buka kurung, blok pada nilai, koma, lebih besar sama dengan 90, koma, tanda petik A, tanda petik lagi, koma, if, buka kurung, blok lagi pada nilai, lebih besar sama dengan 61, koma, tanda petik B, tanda petik lagi, koma, tanda petik lagi, C, tanda petik, dan tutup kurung. Silahkan di enter. Nah, jadi untuk predikat nilai 80 yaitu B. Dan untuk ke bawahnya silahkan ikuti rumus pertama tadi ya. Bisa juga di copy paste dan nanti tinggal ubah pada bagian nilai saja. Untuk rumus selanjutnya yaitu sum if. Sum if merupakan turunan dari fungsi sum, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi di sini sebagai contoh kita ingin mengetahui berapa sih jumlah nilai anak laki-laki dan berapa jumlah nilai anak perempuan. Baik, langsung saja ke rumus. Sama dengan sum if, buka kurung, blok pada jenis kelamin, koma, tanda petik, masukkan kriterianya yaitu laki-laki, tanda petik, koma, blok nilai, tutup kurung, dan enter. Dan selanjutnya kita akan mencari berapa sih total nilai perempuan. Rumusnya masih sama dengan sum if, buka kurung, blok pada jenis kelamin, koma, tanda petik, perempuan, tanda petik, koma, blok nilai, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi untuk total nilai perempuan yaitu 440. Total nilai laki-laki yaitu 426. Untuk rumus selanjutnya yaitu count if.
Berfungsi untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Jadi di sini kita akan mencari berapa sih jumlah siswa laki-laki pada data tersebut dan berapa jumlah siswa perempuan pada data tersebut. Langsung saja ke rumusnya, yaitu sama dengan CONIF, buka kurung, blok pada jenis kelamin, koma, tanda petik, masukkan kriterianya yaitu laki-laki, tanda petik lagi, tutup kurung, dan enter. Nah, hasilnya itu ada 5 orang. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita akan cari berapa sih banyaknya siswa perempuan, dan rumusnya masih sama seperti tadi ya. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 5 juga ya. Oke, next yaitu proper, fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama dan huruf lainnya dijadikan huruf kecil. Jadi sini kita sebagai contoh menggunakan kata Sumatera Barat ya. Dan di sini itu sama rata semua ya, huruf kecil semua, dan akan kita ubah. Langsung ke rumusnya yaitu sama dengan proper, buka kurung, blok pada kata Sumatera Barat, tutup kurung, kemudian enter. Nah, sudah nampak perbedaannya kan? Pada Sumatera Barat di awal, S-nya itu huruf kecil, sedangkan setelah diubah menjadi proper, dia menjadi huruf besar. Begitu pula yang B-nya. Selanjutnya yaitu upper, fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan kata Indonesia dan akan kita ubah menjadi huruf besar semuanya ya. Langsung saja ke rumusnya. Sama dengan upper, buka kurung, blok pada kata Indonesia, tutup kurung, kemudian enter. Rumus selanjutnya yaitu lower. Lower ini merupakan kebalikan dari upper tadi ya. Kalau upper tadi digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf besar, sedangkan lower akan diubah menjadi huruf kecil. Sebagai contoh, saya masih menggunakan kata Amerika. Langsung saja ke rumusnya ya. Sama dengan lower, buka kurung, blok pada kata, tutup kurung, kemudian enter. Rumus selanjutnya yaitu left, mid, dan right. Fungsi teks pada Excel di mana left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari kiri, sedangkan mid dimulai dari tengah dan right dari kanan. Di sini saya menggunakan contoh kalimatnya yaitu Indonesia. Langsung saja ke rumus yang pertama. Untuk rumus left sama dengan left, buka kurung, blok pada kata, koma, masukkan angka 3. Kenapa 3? Karena kita ingin mengambil 3 angka dari depan. Kemudian tutup kurung dan enter. Yang selanjutnya itu rumus mid sama dengan mid, buka kurung, blok pada kata, kemudian nah kalau yang tadi kan 3 kata dan sekarang kita mau ambil dari one-nya. One-nya itu terletak pada huruf keempat dari bacaan Indonesia. Jadi kita masukkan koma 4, terus koma 3, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya untuk rumus right sama dengan right, buka kurung, blok pada kata, koma, masukkan 3 angka dari belakang ya. Jadi kita masukkan angka 3, tutup kurung, dan enter. Untuk rumus yang selanjutnya yaitu len, berfungsi untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel atau kata. Di sini saya menggunakan kata Amerika. Langsung saja ke rumus, sama dengan len, buka kurung, blok pada kata Amerika, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini keluar jumlahnya yaitu 7. Rumus yang selanjutnya yaitu round, berfungsi untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang telah ditentukan.
biasanya kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal atau koma. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan angka 19,863. Akan kita bulatkan, kita masukkan rumus sama dengan round, buka kurung, blok pada angka, koma, minus 3, tutup kurung, enter. Dan hasilnya setelah dibulatkan adalah 20,000. Untuk rumus yang selanjutnya yaitu concatenance, digunakan untuk menggabungkan kata. Jadi di sini ada 3 teks. Teks pertama yaitu ayo, teks kedua belajar, teks ketiga matematika. Jadi ini kan masih terpisah. Ingin kita gabungkan menjadi satu. Kita masukkan rumus ya. Rumusnya yaitu sama dengan concatenance, buka kurung, blok pada teks 1, koma, blok pada teks kedua, koma, blok pada teks ketiga, koma, dan tutup kurung, setelah itu di enter. Nah, sekarang kata-katanya sudah menyatu ya. Untuk rumus yang selanjutnya yaitu VLOOKUP dan LOOKUP. Keduanya sama-sama merupakan fungsi lookup pada Excel atau fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Perbedaannya yaitu VLOOKUP mengambil data secara vertikal sedangkan LOOKUP secara horizontal. Untuk tabel bantu, VLOOKUP hiddennya ada di atas dan datanya turun ke bawah, sedangkan LOOKUP header terdapat di sebelah kiri dan datanya memanjang secara horizontal. Nah, di sini tabelnya masih kosong yang untuk VLOOKUP. Di sini kita akan mencari nama barang, kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, blok pada kode, koma. Setelah itu blok untuk tabel bantunya keseluruhannya, koma. Setelah itu karena kita ingin mencari nama barang, jadi nama barang ini terletak pada tabel kedua, jadi kita masukkan angka 2 ya, koma. Selanjutnya masukkan kata false dan tutup kurung, setelah itu kita enter. Dan di sini akan muncul nama barangnya yaitu buku. Untuk ke bawahnya masih sama ya. Untuk mencari harga masih sama rumusnya seperti mencari nama barang. Bedanya kita tinggal mengubah dari, karena tadi nama barang pada tabel kedua, kita tukar menjadi tabel ketiga ya, karena harga terletak pada tabel ketiga. Nah, akan keluar hasilnya yaitu 5.000. Untuk mencari satuannya juga sama, tapi bedanya kita ubah menjadi tabel keempat. Untuk rumus VLOOKUP masih sama seperti VLOOKUP tadi. Jadi kita masukkan ya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, blok pada kode, koma, blok pada tabel keseluruhan ya. Karena nama barang terletak pada tabel kedua, jadi kita masukkan koma 2, koma false. Jadi wajib ditutup dengan false ya, dan tutup kurung. Nah, jadi ini kenampakan tabelnya apabila sudah terisi semuanya ya.